seperti biasa kita akan membuka dengan nama Karapata ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita beranjali. Kita akan mendaraskan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi malam ini kita sudah sampai di bagian kelima untuk bab 3 Pakinaka. Masih bersama dengan narasumber kita yang murah hati, yang baik hati, Romo Ruby Santamoko ya. Bapak Ibu sambil menunggu Romo, kita akan mengingat kembali apa yang dibahas dalam pertemuan minggu yang lalu ya. Minggu lalu Romo membahas tentang perasaan gitu ya, Wedana dan dihubungkan dengan Mahasatipatthana Sutta gitu ya. Jadi perenungan terhadap perasaan gitu ya sebagai weneya atau sebagai pelajaran. Jadi Romo mengingatkan bahwa perasaan itu adalah objek yang sangat lembut katanya ya dan merupakan dasar atau landasan untuk munculnya hawa nafsu. Nah, ternyata berbahaya ini si perasaannya, si Wedana ini ya. Seperti itu. Tetapi menurut Wisuddhimagga juga dikatakan bahwa perenungan terhadap perasaan bisa merupakan jalan menuju kesucian ya. Jadi benar-benar luar biasa ini si perasaan ini ya si Wedana. Baiklah. Nah, melihat perasaan di dalam perasaan itu seperti apa gitu kan. Jadi yang pertama bahwa kita melihat itu sebagai fenomena yang tidak ada ya. Jadi hanya melihat perasaan itu sendiri katanya yang pertama ya. Arti yang kedua, ini membuat kita dapat Mama, memisahkan dan merealisasikan karakteristik dari anatta katanya sehingga kita dapat mengurai perasaan itu sebagai muncul, berlangsung dan lenyap gitu ya. Dan yang ketiga artinya melihat ketidakkekalan itu tadi ya. Jadi dengan melihat ini sebagai ketidakkekalan, maka akan timbul mata kebijaksanaan atau panya caku, ya. Eh, Seperti apa? Bahwa perasaan itu sendiri pun bisa berubah. Bahkan perasaan nyaman juga akhirnya bisa berubah. Nah, pembahasan kita minggu lalu baru sampai di sana ya, Bapak Ibu, Romo Rupi juga ya. Sekarang ya. kita akan melanjutkan kelas kita, tapi seperti biasa, saya harus mengingatkan tentang tata tertib. Padahal sudah hafal kita ya. Pertama, di mute katanya supaya pembabaran dhamma ini tidak terganggu. Kemudian yang kedua, kita mendengarkan dengan penuh rasa hormat ya kepada pembabaran dhamma. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah Romo selesai membabarkan dhamma. Itu tata tertibnya. Dan sekarang pasti kita semua sudah menunggu-nunggu nih, sudah tidak sabar ya untuk kelanjutan pembahasan kita malam hari ini. Silakan Romo, kami sudah siap untuk Baik, belajar. terima kasih Ramani, Ibu Yasoda ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap nyali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Senang sekali ini pertemuan terakhir kita untuk membahas tentang eh, metode metode peperasaan ya, sangga metode Wedana Sanggaha. Nah, nanti minggu depan kita akan fokus ke metode yang namanya metode Hetu ya, Hetu. Hari ini kita selesaikan dulu dan kita akan buat rangkuman daripada perasaan itu seperti apa ya.
Baik, izinkan mari kita dedikasikan kebaikan kita pada hari ini untuk para leluhur kita yang tampak maupun tidak tampak. Semoga mereka merasakan kebahagiaan yang kita lakukan hari ini. Sadu, sadu ya. Oke, Sadu, sadu, sadu. eh Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang hari ini adalah masih terakhir pembahasan tentang apa itu perasaan dalam pengertian konsep Pakinaka di dalam Abhidhamma Sanggaha. Izin saya menggunakan whiteboard. Kalau kita berbicara tentang kita harus memahami bahwa perasaan itu muncul dari mana sih gitu kan ya. Dulu kita pernah belajar perasaan itu ada berapa ya, teman-teman sekalian? Perasaan ada berapa ya? Seingat nggak? Em, kalau Perasaan. batin tiga ya, Romo. Kalau Kalau dikali, tiga, masa lalu, masa kini, masa depan, totalnya jadi berapa dulu? Masih ingat? 108 ya, Romo ya. 108. Ya, 108 ya? Masih ingat ya? oke. Berapa aja? Jadi kita coba berapa kali berapa? Em, tiga perasaan kali eh, gimana Bisa ngitungnya? muncul dari 6 indria. 6 indria ya. Tiga 6 kali indria, 6, delapan terus belas. kali kali tiga perasaan, terus kali tiga melalui tiga media, kama, kaya, waci, ya kali itu masa lalu, masa sekarang, dan akan datang, dan kali internal maupun eksternal. Begitu ya? Semuanya 108. Ya, Betul ya? betul. Ya, Hmm. Romo. Baik, nanti yang nanti ditulis kalau memang. Jadi hari ini kita membahas tentang di dalam Mahasatipatthana kita mau kembali membahas di dalam Satipatthana Sutta, karena kita masih membahas perasaan ya teman-teman ya. Di dalam Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan tentu meditasi. Kita harus tahu bahwa di dalam Mahasatipatthana Sutta kan isinya adalah Sang Buddha mengajarkan kita tentang meditasi ya. Nah, meditasi itu mengamati apa? Masih ingat nggak? Kalau kita bisa berupaya, meditasi samatha ini kan berupaya mengamati eh, fenomena non-materi. Non-materi. Ya. Fenomena non-materi itu adalah berapa? Kalau kita bicara mengamati fenomena non-materi ini sebenarnya ketika kita sudah memahami apa? Sudah memahami materi itu sendiri ya. Betul nggak teman-teman? Karena kalau kita bicara memahami fenomena non-materi ini adalah sesudah objek meditasi, sesudah objek meditasi yang berupa fenomena materi. Fenomena materi. Ada kaya nupasana, ada cetana nupasana, apa ada wedana nupasana, ada apa kemarin cita nupasana dan dhamma nupasana ya. Jadi tapi kalau meditasi yang ini non materi ini kan ada tiga ya, apa sih? Ada wedana, gitu kan? Ya salah tulisannya. Ada wedana nupasana, ada apa lagi? Cita nupasana dan dhamma nupasana ya. Nah, teman-teman, ini kan setelah fenomena apa? Setelah fenomena materi, yaitu yang disebut sebagai fenomena materi. Fenomena materi itu apa? Rupa, kama, tanah. Nanti kita belajar juga di bab 9. Rupa, kama, kama, tanah. Gitu ya, kama, tanah. Nah, pada saat kita bermeditasi mengamati fenomena wedana, cita, dan dhamma, itu fenomena materi, teman-teman sekalian, kitab komentar memberikan kita penjelasan bahwa ketika kita memahami
meditasi ini nih, ya non materi, maka kitab komentar itu menjelaskan kepada kita bahwa memberikan petunjuk untuk mengamati batin, untuk mengamati batin, gitu teman-teman sekalian. Mengamati batin yang batin mengamati batin batin itu apa nama ya? Nama. Batin itu nama yang terdiri atas ini, yang terdiri atas apa nih fenomena batin nama itu apa, teman-teman? Wedana, Sangkara, Mm-mm. Kalau di Abhidhamma kan ada ya, yang apa? oh ya, Cita cita, dan cetasika, dan cetasika. ya, cita dan cetasika. Gitu kan, teman-teman sekalian. Itu kan fenomena batin, ya. Nah, kita pernah belajar di eh, bab 2 Abhidhamma. Apa itu? Abhidhamma Tasangga. Apa judulnya? Cetasika. Cetasika, Gitu ya. Sekarang kita pernah belajar di dalam Abhidhamma Cetasika. Ketika cetasika muncul, cita muncul enggak? Muncul. muncul Ketika cita, bersamaan, Nono. ketika cetasika lenyap, cetasika ikut lenyap enggak? Lenyap. Ya, Lenyap ya. Ini kan masih ingat nggak? Upadanya bersama, munculnya bersama gitu kan. Lalu mengambil objek yang sama, punya landasan yang sama dan padam yang sama kan, teman-teman begitu ya. Jadi betul. kemunculan kesadaran itu selalu disertai dengan kemunculan ceta cetasika, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita dengan bantuan pada saat kita duduk meditasi, dengan bantuan sati kita, perhatian kita, sati kita penuh yang disebut mindfulness ini, teman-teman, maka kita dapat konsentrasi kita akan tinggi, samadhi kita akan bagus. Ya, kalau samadhi kita bagus, teman-teman, samadhi kita kuat nih, apa yang terjadi, teman-teman? Kita akan melihat apa? Fenomena. Kita dapat melihat apa? Sekian banyak apa? Sekian banyak apa nih? Sekian Fenomena. banyak realitas hakiki. Karena kan kita kan pakai modelnya metode Paramatma Dhamma kan? Realitas apa sih hakiki itu? Realitas hakiki itu apa? Kebenaran. Cita, ceta, Realitas hakiki itu apa sih? Cita dan cetasika, wedana, cita dan dhamma gitu ya. Ya, Kan ini, sekian kan hakiki kan cita, cetasika, rupa dan nibbana gitu ya. Kita kan hakikat hakiki itu kan apa? Cita, rupa, cita, cetasika dan nibbana nama. gitu ya teman-teman ya. Jadi itu hakiki itu yang disebut sebagai paramata dhamma. Nah, teman-teman sekarang masih ingat nggak dengan sebuah Datu 18? Masih ingat dengan Datu 18 yang pernah saya suka bikin? Ini kan kunci abidama kan di sini. Ini apa? Ramana. Aramana. Objek, Apa itu aramana? Oh, objek, objek. Ini adalah kesadaran, winyana, gitu kan? winyana, ya. Ini apa? Indra, panca indra. Suara Dwara eh, o pintu ya. gitu kan? Ada 18 ya. Ya. Masih ingat nggak ini ada pintu apa? Mata, Mata, telinga, Ya, hidung, caku, caku, terus otak, otak, sota, terus ganda, ganda, ganda ya kan ganda ya. Jiwa, jiwa, kaya, rupa, Iya. kaya, saya. dan no, Mano. mano, mana ya, gitu kan? ya. Objeknya apa ini? Ya, rupa, Eh, warna, warna. Iya. Warna ramana Warna. ya. warna, ramana, Terus watas, Eh, sada ya, sada, sadara mana, sada, ramana. Terus apa lagi? ganda. Nah, sekarang ganda. Ganda, Ramana. Suka Anda. ketuker-tuker si Gana pasangan. sama si Ganda.
Ya, ganda Ramana ya, namanya sambung Ya. ya. Terus apa lagi? Jiwa apa? Rasa. Jibha. Rasa Ramana Ras. ya. Tubuh Potaba. potaba Ramana Oh, gitu kan. Ya. Kalau ini Dhamma Ramana. Dhamma Ramana gitu ya. Baru muncul kesadaran sesuai dengan duara ya. Ya, Cakra. selesai. Nah, teman-teman lihat bayangin nih. Dari Datu 18, dari kita bicara caku menampak objek yang namanya objeknya adalah rupa atau warna, timbul kesadaran mata caku winyana. Kalau sudah timbul kesadaran mata caku winyana, maka timbul apa? Perasaan. Yes. Pasti otomatis kalau ini sudah pintu kesadaran terbuka, nangkap objek, lalu timbul kesadaran, setelah timbul kesadaran apa yang terjadi? Baru timbul yang namanya Perasaan. 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 Jadi kalau gitu pertanyaan saya, semakin banyak pintu yang terbuka setiap hari, semakin banyak perasaan itu muncul nggak? Ya, Betul. Iya betul. Romo. Ini kan secara otomatis kan ada kontak kan? Ini kan ada kontak dong. Ya, Di sini ada apa? Di sini ada apa namanya? kontak. Pasa. Kontak. Perasaan. Pasang. Kontak. Pasang. Kontak ya. Di sini ada kontak ya. Betul nggak? Kalau nggak ada kontak, ini kan objek dalam jangkauan kan? Ini kan objek dalam jangkauan. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, semakin banyak pintu kita terbuka, makin sebanyak perasaan sering Muncul. 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 Karena ini kontak itu artinya apa? Pasa itu apa? Menyentuh, Menyentuh Me- objek. menyentuh objek. Menyentuh. Gitu ya. Dia menyentuh objek. Ketika dia sudah menyentuh objek, maka melalui bantuan kontak ini kesadaranmu, kesadaranmu Muncul. muncul. Kalau sudah kesadaran muncul, maka apa yang terjadi? Perasaan pastimu. Nanti kita Muncul. lihat belajar di bab 8 tentang Paticcasamuppada ya. Perasaan pasti perasaan Muncul. pasti muncul. Muncul. Perasaan muncul kalau pintu menyentuh objek nggak? Menyentuh. Iya. Kalau Ya, ini sekarang pertanyaan saya, kalau ini yang nggak tersentuh, nggak ada objek yang didapat, ya, Nggak ada. mungkinkah perasaan muncul? nggak Iya. mungkin. Kalau mungkinkah kesadaran muncul? Tidak. Tidak. Enggak. Mungkin, Kalau iya. kesadaran tidak muncul, mungkinkah perasaan muncul? Tidak. 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 Gitu ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? Kira-kira. Perlu. Tidak. Perasaan muncul kalau Karena adanya kontak, ya dong, tadi kan ada pasa kan? ya, Karena adanya Kontak. Maka pasa apa atau muncul beda. kontak, maka Muncul perasaan perasaan. maka muncul. perasaan muncul. Gitu kan? Maka Perasaan Perasaan muncul. perasaan muncul. muncul. Jadi bahaya ya dengan kontak ya. Iya, Karena sering ketemu, sering keluar, jadi sering kontak nggak? Sering. ya. Gitu kan? Lalu pertanyaannya adalah, kalau sekarang orang sudah mencapai jana, kita tidak bicara kesucian, kita bicara jana. Kalau kita bicara jana atau kesucian, mau nggak dia kontak dengan orang lain? Nggak. Males, Romo. Hah? Menghindar. Males mau kontak. Orang yang mencapai jana nggak mau kontak dengan orang lain kan? Ya, Apalagi dia sudah mencapai sakadagami, anagami, dan sotapati, sakadagami, dan anagami. Nggak mungkin dia mau kontak orang lain. Apalagi mau dagang. Kalau baru jana doang bisa dong kontak. Ya, mau nggak di perdagangan? Mau nggak dia masih jual beli? nggak Hidup mau nggak? ya. Tidak. Hmm, Ya, itu kalau orang mencapai jana ya. Kalau kita orang mencapai jana itu, kita belum bicara mencapai kesucian, sotapatim, sakadagami, anagami, dan arahat ya. Orang yang sudah mencapai jana saja, maka tidak akan perasaan itu dalam meditasi akan selalu diamati sama dia. Karena orang kalau sudah mencapai di meditasi yang cukup, ketika dia meditasi, dia ngamati apa sih? Perasaan yang, karena kan sudah pintu tertutup ya. Yang adanya pintu apa nih? itu Pintu batin ya. Betul nggak? ya, Kalau pintu batin, kalau saat meditasi, teman-teman sekalian, perasaan lebih mudah diamati nggak?
Kalau sudah jana mudah banget ya Romo. lebih mudah Ya, di mati. diamati. Kenapa lebih mudah diamati? Karena itu Karena pintunya cuma konsentrasinya satu, bagus. ya. Ya, Dia mudah diamati daripada muncul daripada kontak, betul nggak? Daripada pasang. Kalau kontak kan karena sering terbuka, pas terbuka susah nggak diamatinya? Susah. Saya baru ngelihat hari ini aja, kecuali kita buka semua pada buka layar saja, saya bingung. Saya pilih Constitution atau pilih Ibu Yasoda atau yang lain-lain, ya. Karena kontaknya, oh ini kesadaran pasang, ini kesadaran, oh Ibu Yasoda ini kesadaran Constitution, ini kesadaran Roma, Tan Kimeng, ini kesadaran, wah, duh, semua sih susah. Tapi kalau kita mata kita tertutup dan segala macam kita tertutup, yang hanya pintu batin saja, maka perasaan seringkali dalam meditasi lebih mudah diamati, gitu ya, daripada kesadaran dari kontak gitu ya, lebih mudah diamati. Kenapa? Karena kesadaran itu, masih ingat nggak? Fungsi kesadaran itu, fungsi perasaan itu apa? Kita pernah belajar tuh, fungsi perasaan itu apa dulu? mencicip Di, itu ya Romo. Rasa, di apa? Menikmati objek. Ya, memberi rasa, karakteristiknya apa? Menikmati atau merasakan cita rasa ya? Ya, merasakan. Menikmati atau merasakan gitu ya. Merasakan apa? Cita rasa gitu ya. Cita rasa apa? Oh, objek. Objek. objek gitu ya. Masih ingat gak dulu saya pernah memberikan perumpamaan apa ya? Perasaan itu seperti apa? Di dalam apa namanya cetasika Wedana. Seperti seorang raja ngapain? Raja sedang ngapain? Menikmati masakan Seperti makanan. seorang raja yang menikmati masakan yang disiapkan oleh siapa? Si koki. Juru makan. Koki, gitu ya. Tapi dia hanya menikmati loh, nggak memberikan Hmm. perasa, nggak memberikan rasa. Oh ini asin, oh ini asam, nggak. Dia hanya nikmati saja. Ya, Karena itulah kenapa kalau kita mau belajar tentang perasaan ini, maka apa yang terjadi? Setelah kita amati sebagai cita rasa, apa yang terjadi? Hmm? Perasaan adalah paling faktor mental yang paling gampang diamati, betul nggak? iya. Fenomena perasaan kan begitu adalah yang paling mudah diamati dan dilihat. Mm. Mudah diamati dan dilihat. Kalau istri Anda dikasih uang segepok, langsung berubah nggak itu mukanya? Sudah. Langsung Nah, berubah ya? senyum. Langsung Iya senyum apa Romo, langsung cemberut? langsung sumringah. senyum. Kalau akhir bulan gajiannya tinggal bawa uang tinggal 1-2 juta, bagaimana perasaan muka istri kita? Enggak, Romo tetap senyum kok. Perasaan bisa mudah Perasaan diamati nggak, kamu. teman-teman? Tak bersyukur katanya Romo. Jadi perasaan itu perasaan mental yang paling mudah diamati ya. Dan bisa kita lihat nggak Ya, dalam Lihat kehidupan sih emang sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tahu nggak ini orang sedang bahagia, sedang sedih, bisa diamati nggak? kelihatan lah Romo. Betul lihat ya. ya. Kalau saya nanti coba lihat suta namanya Sakapana Sutta. Sorry, jangan pakai hijau ya, pakai warna lain. Nanti kalau session tolong dilihat tentang Sakapana Sutta. Di sutta ini Sang Buddha menjelaskan bagaimana perasaan itu, objek penerungan terhadap perasaan itu bisa bisa membuat seseorang jadi apa menjadi apa. Ya, nanti itu rujukannya ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Kontak kan bisa gini, kan nanti kita belajar objek ya. Kalau kita ketemu banyak orang kan pasti nggak semua hanya objek yang besar yang kita bisa rekam dengan baik, bisa tersimpan dengan terbaik yang namanya ati mahanta ramana. Ketika kita merekam objek yang sangat baik tadi, ya, gampang diingat nggak?
ini orangnya seperti ini, gampang ingat. Tapi kalau misalnya objeknya tidak besar, artinya kita tidak begitu perhatian, tidak ada perasaan apa-apa, susah nggak kita mengingatnya? Susah. Susah. Namanya siapa tadi ya, gitu kan? Ya. Jadi makanya kalau kita melihat, kita komentar nanti di Abhidhamma, kita bisa melihat bahwa 5 kelompok dhamma, ya, 5 kelompok dhamma, ya, apa ya? eh, 5 kelompok dhamma selalu diawali dengan yang namanya pasa, ya, yang namanya tadi apa namanya caku, sotada, gitu kan? Itu Hmm. selalu diawali dengan pasa, pasa, panca, Indra. maka, ya, kontak, perasaan. Jadi kalau kita nanti apa 5 kelompok dhamma itu, eh, nanti 5 kelompok dhamma itu di dalam kitab komentar Abhidhamma isinya ini hampir sama seperti kayak kita belajar apa namanya Patisamuppada. Ya, 5 kelompok dhamma itu diawali dengan pasa. Habis pasa apa? Beda. Di itu di Wedana, apa namanya di Wedana, Wedana. Wedana. Habis Wedana apa? Sanya, Hmm? persepsi, Iya, Sanya, sanya. Terus baru kehendak, kehendak, sangkara itu apa? sangkara, sangkara. Ya, Pasa sangkara. Wedana, sangkara, Iya, sankara. Terus apa lagi? Vinyana. cita, Baru Vinyana. baru Winyana, Winyana, winyana. Winyana, kesadaran. Ya, winyana. Jadi ini sebagai 5 kelompok dhamma: pasa, wedana, sanya, sankara, dan winyana. Itu kalau kita berbicara tentang munculnya perasaan. Nanti kalau kita belajar di Patisamuppada nanti bisa lebih dalam lagi ya. Ini hanya sekedar. Nah, pasa mewakili 4 agregat ini. Jadi ini nih, gitu ya. Empat kelompok. Mewakili sebagai apa? Nama kan? Nama Nama kan? kanda. Nama kan. Pasa, pasa pancamaka mewakili 4, mewakili nama kanda. Ini dia. Ketika pasa pasti timbul wedana, pasti timbul sanya, pasti timbul sankara, dan pasti timbul winyana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, perasaan itu bisa begitu tuh. Betapa hebatnya dia. Sekarang pertanyaan begini, ketika perasaan ini semakin jelas, terlihat apa yang terjadi? Jika perasaan menjadi jelas, terlihat, maka 4 dhamma akan muncul. Tuh, katanya begitu. Jika perasaan sudah semakin jelas, maka 4 dhamma akan semakin jelas. Walaupun akan muncul, walaupun apa? 4 dhamma ini apa tadi, teman-teman? Yang tadi, Yang tadi apa? Wedana, Apa? Wedana, Wedana, Ya, Sanya, Sangkara, Winyana. Winyana. Sana, hmm. Sangkara. Dan winyana ya. Ya. Ketika ketika jika perasaan menjadi sangat jelas terlihat, maka 4 dhamma akan muncul. Walaupun mungkin tidak begitu jelas ini, ya. Ya, Anda bisa lihat ya. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita mengamati secara alamiah tentang apa itu pasa, kontak, ya, pasa itu kontak, maka cepat atau lambat kita dapat melihat bahwa kemunculan pasa tadi merupakan atau tergantung
pas kalau kita bisa melihat empat ini kan jelaskan perasaan karena kenapa bisa melihat empat damanya karena adanya kok Kontak. kontak, kontak atau pasah, fasa Asa. gitu kan ya teman-teman ya karena ada kontak atau fasa. Nah teman-teman ternyata bahwa kemunculan fasa sangat tergantung oleh apa? landasan, Waktu. Waktu tanya dua satu dua ya dua, oleh yang namanya waktu. Apa itu waktu landasan, landasan? Hmm, nanti saya akan jelaskan apa itu duara, apa itu waktu. Nanti ya belum apa ya kita belum masuk ke situ, tapi nanti kita akan ketemu pada saat nanti kita bicara arah mana, arah mana pak arah mana pacayo atau kita nanti akan bahas di bab ini juga di Pakinaka gitu ya. Nah, karena kita akan bahas landasan juga kan teman-teman, karena ini belum 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 ya teman-teman tubuh kita ini kalau kita bicara tubuh ya tubuh kita ini landasannya apa? lu, eh, Kayak Nama kayak rupa. lupa, Nama rupa. Tubuh. Bukan. Tubuh kita ini landasannya apa? Oh, tubuh. Tubuh Empat Mahabuta itu ya. Mahabuta. Empat Empat Mahabuta masih ingat Mahabuta. nggak? Apo, Wayo, Air, Tejo. Apa? apang, Patawi, Apo, Wayo, Tejo. Itu ya. Patawi Datu. apo, teju, Oh, ya Pak Terus pakai Datu. Lupa. batu, Iya, Romo. Apo datu, Po, Datu, Datu. Terus Tejo, Tejo, Tejo keju, Datu, Datu dan wayu, Wayo, Wayo wayo, Wayo Datu. Datu. batu. Ya. Pokoknya tubuh ini ditopang harus dengan empat tawi datu, apo datu, tejo datu, wayan wayo datu. Ya, tubuh ini kasar, jasmani ini kasar. Ya, nah tubuh yang kasar ini hanya empat elemen. Nah sekarang kalau kita menggunakan kacamata duniawi, kita melihat ini atau lihat ini. Oh, Tubuh, dunia mah tubuh ya ya, Romo. tubuh, Hmm, lupa, ya lupa, Daging aja ya, Romo. kita melihatnya Tulang tubuh atau daging. kaya atau lupa, Lupa. rupa. Kalau saya lihat tubuh, apa yang terjadi? Ada apa di sini? Ada dagingnya. Ada ada aku. Ada ada si aku. ada aku. Ini istilah ini namanya empat mahabuta. Mahabuta itu apa sih? Empat yang elemen besar kan? Iya. Saya sering mengatakan kita dibutakan oleh empat mahabuta ini. Betul nggak? Kalau saya melihat orang, lihat dari rambutnya. Kalau rambutnya panjang, pasti dia cantik. Begitu misalnya. Ya, karena saya melihatnya seorang sebagai apa? aku, Karena Aku. saya sudah memberikan statement di dalam pikiran saya, di dalam semua yang berambut panjang pasti cantik, cantik, gitu kan? Tapi kalau kita berbicara, kalau sekarang saya mau dia rambut panjang, mau dia rambut pendek, mau dia rambut ikal, mau dia rambut tanpa rambut sekalipun, kalau saya hanya bisa melihat dengan Patawi Datu, Apodatu, Tejo Datu, dan Waya Datu, apa yang terjadi? Kanata. Ada unsur, ada aku nggak di sini? Tidak. Ada enggak, kemelekatan nggak di situ? Ada ya, Romo. nggak ada, Tidak ada ya. Jadi teman-teman nggak ada Romo. bayangkan kalau kita sekarang bisa mengamati tubuh saja datu wat sebagai landasan, wipasana kita berkembang nggak nih? kembang Ya. bak, Oh, wipasana kita berkembang. Kalau Berkembang. wipasana kita berkembang, apa yang terjadi akhirnya? Ini benar, Romo. Mengamati batin dan jasmani sebagai objek meditasi, betul nggak? Iya. tuh, dapat Mengamati jasmani plus batin nama sebagai objek meditasi, meditasi. Nah, sekarang saya tanya, kita belajar cita, cetasika, kan Abhidhamma kan ngajarin apa? Cita, cetasika, rupa, Rupa, dan Nibbana. gimana, nibbana. Ini apa nih? Jasmani ini kan? Ya, iya, ketiga. Batin ini kan?
Iya. Berarti kalau kita belajar Abhidhamma Tasangga atau Abhidhamma, kita sedang belajar objek apa? Vipassana. Vipassana. Pasana. Kalau teman-teman tidak belajar Abhidhamma, sekarang pertanyaan saya, yogi yang tidak belajar Abhidhamma, dapatkah melihat 5 agregat atau 5 dhamma yang berkondisi itu sebagai sebuah Tidak. kondisi, sebagai sebuah kaitan yang tidak terpisahkan satu sama lain? Sulit Tidak. ya. Salah. Ya. Tidak bisa. Kalaupun melihat juga bingung itu teh apa menurutnya Romo. Betul. Karena begini, sankata dan asankata itu juga beda kita. Kita ini sebenarnya terbelenggu oleh konsep sankata dan asankata. Kalau saya melihat Cici Yasoda hari ini, saya tidak melihat Yasoda sebagai sankata. Apa itu sankata? Kondisi. Saya lihat ya, tanya paling ada kondisi-kondisi yang menyertai gitu kan dengan kenapa kita hari ini buka kelas Abhidhamma, kenapa yang ikut hanya segini, padahal di grup kita banyak, karena kita semuanya berkondisi, yang lain mungkin nggak berkondisi. Begitu ya. Makanya pemahaman tentang sankata yang namanya Wedana, Sanya, Sankara, dan Vijnana, Sankata Dhamma bukan? Oh, Sankata dia berkondisi. Wedana tidak mungkin muncul sendiri tanpa Sanya, Sankara, dan Winyana. Nama cita, cita sika rupa, dia berkondisi. Yang tidak berkondisi cuma apa? Ibadah aja. Ibadah itu baru asan kata dhamma, gitu ya. Ya. Dan kita kita tidak jarang sekali bisa memahami itu, sankata dan asan kata dhamma. Nah, kemarin kan saya pernah coba izin nggak? Saya pernah coba kasih sebuah contoh sederhana. Rumah baru or mobil baru, ya perasaannya lebih senang mana? Sama. Mam. Ya, lebih senang punya mobil baru atau rumah baru? Kalau senang pasti rumah, tapi perasaan sama. Kalau kita, padahal kalau kita bicara, oh saya kena senangnya sama rumah baru. Kalau mobil saya kurang begitu senang. Loh, kalau gitu Anda melihat perasaan sebagai materi atau sebagai non materi? Materi. Materi Ini ya Romo. materi. Kalau Anda melihat perasaan sebagai materi, Anda punya pandangan salah atau tidak punya pandangan salah? Pandangan Pandangan sama. salah. Ya. Kalau Anda punya pandangan salah, berarti Anda cepat nggak mencapai kesucian atau cepat lahir di alam apa ya? Iya. Siri samsara ngomong. Gitu ya. Rumah. Gitu loh ya. Jadi kita sekarang suka, wah, emang punya, saya kan pernah mengatakan rumah, bagaimana sih kalau kita punya rumah baru, bagaimana perasaannya? Perasaan senang itu bagaimana sih? Kalau punya rumah baru, lalu bagaimana punya perasaan, punya mobil baru, bagaimana perasaan senang? Karena itu, di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa hanya ada satu perasaan. Yaitu perasaan itu sendiri gitu loh teman-teman. Mereka Melihat yang tidak memahami Dhamma sering keliru munculnya perasaan nih. Saya ingin mengatakan mereka yang tidak memahami Dhamma akan apa? Sering keliru memahami apa? perasaan. Memahami kemunculan perasaan. Betul nggak sih teman-teman? Iya. Pernah nggak ada ngomong begini, aduh perasaanku sedang campur aduk. Perasaan nggak enak. Emang pernah enak ya? Gimana? Iya Romo. Emang ada ya perasaan campur aduk ada ya? Nano-nano Romo. Hah? Aduh. Perasaan campur itu perasaan apa sih? Perasaan bahagia dan sedih bisa bercampur aduk. Bener nggak sih itu? Tidak, Kalau tidak. kita tidak kalau kita tidak belajar Abhidhamma, benar nggak dianggapnya? Ya nggak benar Romo. Benar. Padahal mungkinkah objek bahagia dan sedih itu muncul bersamaan? Tidak Nggak mungkin. mungkin. Tidak. Kalau kita tidak memahami Dhamma, maka
apa yang terjadi? Kita mengatakan bahwa kok perasaan sedang bercampur aduk gitu kan? Iya. Galau, galau. Hmm, aduk, bercampur aduk. Gitu ya, teman-teman. Pernah, kadang-kadang pasti kalau bilang begitu ya. Kalau ada sedikit, ada senang, ada bahagia bercampur aduk. Dalam abidama itu Tidak tidak mungkin. Iya. tidak mungkin. Ungkapan itu bukan ungkapan yang tidak benar. Nggak ada itu perasaan campur aduk. Mm. Sekarang saya tanya, perasaan itu milik siapa sih? Perasaan tidak ada yang memiliki, Romo. Kondisi. Dia sedang menjalankan Fungsi. Si. Iya. fungsinya saja. Jadi siapa yang punya? Milik siapa itu perasaan? Anak, anatta. Pernah nggak saya pernah cerita begini? Saya pernah cerita begini. Mungkin di awal-awal saya pernah cerita. Saya gambarin ini korek api. Pentolnya kan. Di mana apinya? Di mana apinya? Tidak Tapi di itu mana-mana. kondisi. Ada di mana apinya? Tidak ada, Romo. Hmm? Kondisi ya, itu Potensi, potensi, Romo. bang Ya potensi. potensi apinya ada di mana? Apakah ada di sini yang apa nih? Yang hitam itu nih apa namanya? Korek Kertasnya itu kan ada atau hitam-hitamnya tuh. Yang dikorek-korek itu ya, Ya, mau yang apakah yes gitu. apakah apakah di pentolnya? Apa di mana? Api itu muncul harus ada kondisi. Iya, kondisi apa? Kira gesekan. yes Kontak. gitu. Harus ada pasak, Bisa Wah, kontak, bener, Romo. kontak. kontak. Kontaknya harus ada kontak, tapi dia dalam kondisi apa? Kering kondisinya. Ini harus kering juga. Nggak ada angin. Ya, Makanya dia merupakan san kata. sankata. Nah, sekarang kalau semua persoalan hidup ini ada sankata dhamma, oh Anda udah vipassana tuh. Aduh, saya kok dagang saya sepi, kok saya dihina orang, kok saya dicaci maki orang, kok saya mau dijatin orang. Nggak berdiri sendiri tuh, dia ada sankata namanya. Ada kondisi-kondisi yang menyertainya. Kalau ini pasak kontak baru muncul api. Betul nggak? Ini apinya nih. Sekarang kalau udah nggak ada kuasa, apinya ada di mana? Api itu perasaan ya? Hmm. Ya, Iya, gimana? Jadi perasaan itu bukan milik Siapa? Siapa? siapa-siapa. Iya. Perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan campur aduk tadi katanya ya. Pada hakikatnya perasaan itu hanyalah momen kemunculan satu perasaan saja. Ketika saya senang, ya, nanti berganti dengan sedih, itu lain lagi. Dua objek yang Berbeda ya. berbeda. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau kita sedang saat kita merasakan perasaan nyaman, apakah ada dua perasaan yang muncul? Perasaan apa lagi? ulang, Romo. Kalau kita merasakan perasaan nyaman, apa sih yang terjadi, teman-teman? Loba, Dan sesuatu yang menyenangkan, ya, Romo. Iya, menyenangkan itu bisa dua nggak? Bisa suka atau bisa somanasa? Bisa, Bukan. bisa. Enggak, kalau kita bicara perasaan Perasaan tetap enggak kalau kita bicara perasaan tetap apa, Bah? batin, Batin hanya jadi punya sama satu nasa dia ya. perasaannya. Dia hanya punya satu perasaan saja. Ya, nggak ada dua jenis perasaan, nggak ada tuh. Ya, kalau perasaan nyaman tiba-tiba timbul bahagia itu beda lagi. Ya, pokoknya artinya eh, ketika kita timbul perasaan nyaman, pasti ada perasaan 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 sedang somanasa. Ya, perasaan nyaman itu ya Anda sedang merasakan somanasa. Kalau perasaan sakit itu muncul, makanya ingat nggak ada meditasi yang mengatakan kalau kita kesemutan, amati saja tuh kesemutan itu. Nanti lama-lama juga hilang, Hilang. betul nggak?
Yang hilang apanya sih? Perasaan. Yang hilang apanya? Kalau kita sedang duduk meditasi, kan unsur kalau kesemutan berarti patawinya ada patawi datu lebih dominan nggak di situ? Iya. Lebih dominan. Terus perasaan kita jadi bagaimana? Makin ini ya, makin ugal-ugalan ya Romo. Sakit. Kurang nyaman. Makin kita, konsentrasi kita Domanasa. makin apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kenapa kita bisa merasakan sakit? Karena kalau misalnya meditasi kita kurang konsentrasi. Konsentrasi kepecah ya Romo. Iya, kalau sekarang konsentrasi kita mindfulness, sakitnya bisa kita rasakan enggak? Enggak, karena perasaannya hanya muncul Satu ya. satu. Perasaan duka sama perasaan somanasa sama perasaan domanasa bisa muncul berbarengan? Tidak. Ya. Enggak, Nggak bisa. enggak bisa dia. Gitu ya teman-teman ya. Dalam Tapi satu kalau momen. perasaan itu muncul lenyap, kan perasaan itu kan muncul lenyap, pada titik bangga, pada titik bangga. Kalau kita terus memahami perasaan ini hanya sekedar muncul berlangsung lenyap, timbul perasaan tidak kekal, tidak stabil. Maka senantiasa apa yang terjadi? Oh, ternyata berubah. Nah, kalau dia berubah, apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Oh, saya tahu ini adalah tidak kekal. Ini bukanlah perasaan sakit dan bukan pula perasaan nyaman. Netral nggak jadinya? Netral ya Romo. Netral. Kalau perasaan netral terus terus dipertahankan, UPK terus dipertahankan, jana berapa? UPK jana berapa? Jana Eh, 4. lima. Jana 4 ya, atau jana 5 di Abhidhamma ya. Iya. Makanya, makanya belajar teorinya gampang ya, tapi kalau kita prakteknya susah nggak nih? Susah. Susah. Susah banget Berarti ya. kalau iya, berarti kalau masih ada kesemutan dan kawan-kawan, artinya perasaannya masih ini ya Romo, masih apa namanya belum melihat perasaan sebagai perasaan itu ya. Yes, betul. Lanjut ya, biar cepat selesai. Hmm. Nah, teman-teman sekalian, nanti session coba lihat lagi di grup, nanti dikasih tahu ya. Apa itu namanya Diganaka Sutta. Di situ kita belajar tentang perjalanan spiritual di Ganaka. Dia adalah keponakan dari yang Arya Sariputta. Ponakan Sariputta nih. Si Diganaka ini mencapai kesucian Sotapanna loh. 2 minggu setelah Sariputta bergabung menjadi murid Sang Buddha. Diganaka ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kuku yang panjang. Kuku yang panjang. Kenapa dia disuruh kuku yang panjang? Karena memang si Diganaka ini memelihara kuku. Nggak pernah dipotong. Si Diganaka ini sebelum jadi muridnya, keponakan saja murid muridnya Sariputta, dia pernah menjadi murid namanya Sanjaya Balaputa. Masih tahu nggak tuh? Sanjaya Balaputa itu siapa? Sanjaya Puta. Ini seorang Brahmana. Ya, dia tadi murid Brahmana nih, Sanjaya Belata Puta. Pada saat Sariputta ditabis 2 minggu kemudian, si apa namanya? Diganaka. Ya, Diganata tetap untuk memilih menjadi muridnya siapa? Sanjewa Belaputa, walaupun dia keponakannya. Dan dia berharap, si Diganaka ini berharap suatu hari pamannya mencari dia dan menceritakan pengalaman menjadi murid Buddha. Coba bayangin. Keponakan ini sombong banget ya, minta Sariputta yang nyari dia. Tapi sampai 2 minggu, Sariputta nggak nyari si Diganaka.
Ya, sampai 2 minggu. Sariputta nggak ngasih kabar. Akhirnya apa yang terjadi? Si Diganaka 2 minggu kemudian mencari pamannya yang namanya yang Arya Sariputta. Tujuannya ngapain? Dia Nanyain cuma tanya pengalaman. apakah pamannya si Sariputta ini telah apa ya kalimatnya telah apa yang dia selama ini cari apakah udah ketemu belum gitu lah. Apa itu yang dia cari? Keadaan bebas daripada kematian dan kelahiran kembali atau mencapai ni nibbana. Begitu teman-teman. Akhirnya si Diganaka ini menemukan pamannya Sariputta, ya sedang ngapain dia? Sedang bersama Sang Buddha meditasi di dalam goa. Tuh, ya. Pokoknya singkat ceritanya beginilah. Guanya namanya kalau nggak salah Sukara Sukara Suka nama guanya ya. Nama guanya adalah Sukara Ka Sukarakata. Nama guanya. Nah, teman-teman sekalian, singkat cerita beginilah. Terjadi percakapan panjang antara Diga Naka dengan siapa? Sang Buddha. Sang Buddha. Sariputta Ya. Sang Buddha. Lalu Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Diga Naka hingga mencapai topik tentang 3 jenis perasaan. Oh, Tentang 3 jenis perasaan. Yang sudah kita bahas di depan. Ya, apa sih 3 jenis perasaan itu? Batin loh, batin apa? Somanasa, Domanasa, UPK itu ya Romo. Ya, ya, suka duka, aduka mas suka begitu kalimatnya ya. Di suta ini Sang Buddha mengatakan begini. Perasaan nyaman, saya pakai kutip. Di suta ini di Ganaka Sutta bahwa yang namanya perasaan nyaman, gitu ya. Perasaan nyaman pada saat kita merasakan bahwa ini perasaan nyaman, maka pada saat itu ada 2 jenis perasaan lain. Hmm. Ada 2 jenis perasaan lain. Apa itu? Perasaan sakit. Dan tidak nyaman. Ya. Kalau nyaman kan perasaan sakit dan bukan Sakit. sakit dan Bukan. bukan sakit. Gitu ya. Dan bukan pula apa? Bukan pula apa? Aman. Perasaan nyaman. Begitu teman-teman. Tidak bisa dirasakan keduanya, kata Sang Buddha. Tidak bisa dirasakan keduanya. Karena keduanya tidak ada. Ini nggak ada, kata Sang Buddha. Ya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan kepada Diganaka bahwa pada saat kita merasakan perasaan sakit, maka apa yang terjadi? 2 jenis perasaan yang lain tidak juga bisa dirasakan. Kalau kita merasakan sakit, maka 2 jenis perasaan yang lain tidak bisa dirasakan. Suka apa perasaan bukan perasaan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan tidak bisa. Jadi artinya kita jelas ya di sini sesuai dengan Abhidhamma bahwa perasaan itu hanya muncul sekali saja. Ya, nggak mungkin dia berkali-kali gitu ya teman-teman sekalian. Ya, teman-teman seperti itu. Nah, jadi akhirnya Sang Buddha menjelaskan tentang eh, harus berhenti dari roda roda samsara. Ya, harus berhenti dari roda samsara dan apa yang terjadi akhirnya si Diganaka bisa mencapai tingkat kesucian, bisa melihat mata Dhamma. Kalau sudah Sotapanna bisa pasti bisa mencapai apa? Oh, Arahat ya. iya. Jadi kalau orang sudah mencapai Sotapanna dengan menekan Dhamma pasti bisa mencapai arahat di masa mendatang. Jadi sekali lagi jelas ya, ini dari cerita ini saya menjelaskan kepada Romo, Ramani, dan Bapak Ibu, perasaan hanya ada
Satu. Satu. Nanti kita akan pertegas dengan kita belajar tentang apa? Citawiti ya. Teman-teman, siapa yang pernah meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pabacita? Ada yang pernah? Kalau kita bicara tentang perasaan, menurut Sang Buddha ya, saya pakai ini. Ada perasaan sensual dan perasaan non sensual. Eh, apa itu perasaan sensual gitu ya? Perasaan yang nyaman. Perasaan ada 6 perasaan nyaman katanya. Ada sukacita duniawi yang berhubungan dengan panca indera kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan 6 pintu nih. Perasaan sensual itu muncul karena ada kebahagiaan dengan enam perasaan ya, dari enam duhara. Ini sifatnya apa? Duniawi. Duniawi. Kalau ini tercemar kekotoran batin, tercemar kekotoran nggak? Ya, Kekotoran batin. batin. Gitu ya, teman-teman sekalian. Dia masih tercemar oleh 6 kekotoran batin. Ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, kalau perasaan ini sifatnya duniawi, maka perasaan non seksual jadi apa? Hmm, Kehidupan Cita. spiri, Wow. spiritual. Spiritual. Apa itu spiritual itu? Meninggalkan kesenangan, Ya, ya, ya meninggalkan penangan indria. kesenangan indriawi. Nekama namanya. Nekadama. Neka, nekama, sorry, bukan nekadama. Nekama. Romo Kimeng punya tempat namanya nekama itu. Meninggalkan kesenangan indriawi artinya. Ya, ada 5 jenis nekama nih. Nanti Pak Kimeng mestinya, Romo Kimeng mestinya candinya harus begini. 5 jenis nekama. 5 jenis nekama. Satu, pabacita. Apa itu? Pabaja. Pembaja Apa men pabaja? Kehidupan. Meninggalkan Duniawi ya. keduniawian. Begitu. Pabaja. Perasaan non sensual muncul pada saat seseorang meninggalkan ikatan Ya, ya. duniawi. Jadi apa dia? Menjadi samanera. Biku, bikuni, sama neri. Perasaan nyaman nggak kalau orang sudah jadi biku? aman. Ya. Nah, Harusnya kok, nyaman ya, Romo. kok Anda tidak melakukannya? Nah, itu dia, Kok saya Romo. tidak melakukannya? Karena belenggunya terlalu berat ya. Kalau kalau Siddhartha Gautama meninggalkan istri dan anaknya bertanggung jawab nggak? Siddhartha meninggalkan istri dan anaknya bertanggung jawab nggak di saat anaknya masih kecil? Bertanggung Tanggung jawab. Karena jawab dia kan siapa? raja, calon Dia raja calon gitu ya. raja. Ya, Dia terus sengaja Rahulanya meninggalkan juga cucu meninggalkan istri dan tunggal. anaknya. Kalau anaknya muncul, kenapa nunggu anaknya muncul dulu? Karena kalau kenapa-napa dengan ayahnya Yasoda, ayahnya Suraja Bimbi, ayahnya siapa jadinya? Suddhodana. Sudah dana Kalau nanti kenapa-napa siapa yang jadi raja? Siddhartha lah. Kalau Rahul. Rahula. Rahula, iya. Karena kan Siddhartanya sedang bertapa. Betul. Jadi bertanggung jawab nggak dengan dia meninggalkan istana?
nunggu anaknya lahir. Tuh, iya Bertanggung Romo. jawab. Kalau Romo Rubik, atau Romo apa possession, ninggalin istri sama anaknya, jadi biku bertanggung jawab nggak? Gantung Ya, Romo disingkat nggak sama Hah? istrinya. Kenapa? Disingkat nggak sama istrinya Romo. Ya. Dan kalau kita sudah menjadi Pak Baja, yang kalau dia punya niat yang baik, apa yang terjadi? Muncul perasaan apa? Nyaman nggak? Ya, mm-mm. Nyaman. Para Nah, biku, ketika para biku merenungkan tentang perasaan murninya perasaan tadi, moralitasnya murni tanpa celah, maka perasaannya gimana? Lebih bahagia Non lagi. sensual ya, non sensual yang nyaman namanya. Ya, Ya. Yang kedua, Jana pertama. jana pertama, patama jana. Nah, pertama ya, pertama. Beda nggak teman-teman? Kalau kita sudah mencapai jana pertama, beda lah Romo. sudah pindah keluarga belum? Sudah Oh, pindah keluarga belum? sudah. Kalau sudah mencapai jana pertama, sudah pindah ya, keluarga belum? Gotrabu, Jadi, jadi keluarga apa? Jadi keluarga apa? Maha Mahagada ya. Mahagata. Kalau kita kalau kita belum mencapai jana, kita keluarganya keluarga apa? Kama Sama Sama Wacara. wawancara. Iya, Mahagata, Kalau kama Kama wacara. Wacara, 6 pintu terbuka semua nggak tiap hari? iya iya. Romo. Iya. Bukan. Kalau udah jadi udah Mahagata, yang terbuka pintu apa? Cuman Itu batinnya. batin. Jadi teman-teman bisa merasakan jana pertama saja udah ganti keluarga loh. Kenapa? Karena jana pertama itu Anda sudah meninggalkan kesenangan indriawi yang disebut nekama. Kalau jana pertama Anda terus kembangkan, bisa muncul jana-jana yang lain nggak? Bisa Bisa nimbul perasaan nyaman nggak? lebih nyaman lagi ya Romo. Makanya saya tadi mengatakan, kalau kesenangan indriawi dia berdagang, bisnis, atau apapun lah, ngapain? Nggak penting itu. Mencapai jana, memasuki jana, lebih nikmat daripada dagang dapat cuan gede. Iya. Ya, itulah perasaan non-sensual yang Sensual. nyaman. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kita dapat memasuki jana pertama atau memasuki jana? Harus bisa Romo. Bagi Harus yang bisa. itu Kak, Harus punya aditana juga ya, harus punya parang yang cukup. Iya. Kalau Anda sudah masuk ke jana pertama, sensual Anda, perasaan non sensual Anda akan berbeda. Sudah malas ngapa-ngapain lagi. Dulu kita ngobrol sama orang, bercanda bercanda, hahaha, udah itu semua nibida, kekotoran batin. Lebih baik duduk meditasi, lebih baik meninggal apa menjauh dari keramaian, karena kesenangan non sensual jana itu luar biasa. Ya, yang ketiga adalah mencapai nibbana. Wah, ini lagi ya. Kalau Anda mencapai nibbana, apa yang terjadi? Udah meninggalkan samsara kan? hmm, Iya, aman. Samsara udah ditinggalin. Jadi, maka nibbana disebut juga sebagai nekama. Ah, tuh, jadi Anda paham sekarang ya? Kalau orang bilang nekama berarti apa? Benar. Nibbana. Nekama para sebagai nibbana. Lalu yang berikutnya mempunyai pengetahuan wipasana. Oh, ini bisa belajar lebih dalam nih ya. Yang keempat, punya pengetahuan wipasana. Wipasana nyana. Kalau seorang meditasi wipasana, teman-teman ya, dia bisa dapat memberi pengetahuan wipasana, maka perasaan yang muncul pada saat itu adalah perasaan non sensual. Hmm.
Apa itu perasaan non sensual? Karena batinnya sudah dapat mengkondisikan ini hanya kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan saja. Jadi kalau kita mengambil objek vipassana, kita punya pengetahuan tentang vipassana, perasaan yang muncul hanya sedang menjalankan fungsinya saja. Terakhir, nekama itu berarti kusala dhamma. Sama ya. Apa itu kusala dhamma? Sama yang baik, Romo. Semua dhamma yang baik. Semua dhamma yang baik itu apa? Sobana, Obana ya, cita, dan sobana ceta, sikap. ika. Gitu ya. Semua dhamma yang baik disebut nekama. Ya, teman-teman, nekama itu bisa berarti 5 nih ya. Sang Buddha pernah mengajarkan kepada kita ada 9 jenis perasaan. Masih tahu nggak? Kalau di Sutta nih. Perasaan apa? Suka, suka duka. Nanti ada di malam apa? Coba position ada di mana? Di Wedana Nupassana di mana? Di Maha Ampasati Pak Sati Satipatthana Sutta atau di Maha Sati. Mahasatipatthana Sutta. Ada 9 tuh. Ya, nanti dilihat ya. Kapan-kapan kita diskusi tentang Satipatthana atau Mahasatipatthana keren tuh ya. Ya, Romo. Ya, Harinya harus khusus, jangan hari-hari Abhidhamma, Romo. yes. Betul. Sekarang kalau kita dapat melihat perasaan itu yang sudah dijelaskan tadi dari kita mengamati perasaan seperti kita misalnya punya pengetahuan vipassana gitu kan. Seperti kita melihat sebagai nibbana samsara apa yang terjadi. Kalau kita sudah bisa melihat perasaan dari 5 jenis nekama ini, maka yang terjadi adalah kita perasaan apa kita kebijaksanaan kita akan maka Berkembang. kebijaksanaan akan berkembang, akan semakin berkembang, akan semakin berkembang, gitu ya. Nah, pada saat mencapai puncaknya, apa yang terjadi? Kalau ini terus berkembang, puncaknya jadi apa kita? Arahat, Nibbana Beb- ya, Romo. Nibbana. Nah, Nibida. di dalam kita bisa realisasi pandangan benar ya. Terutama kita bisa gini, artinya gini. Sang Buddha bilang begini nanti. eh Perhatian penuh akan senantiasa diartikan, oh ini ada perasaan. Jadi batin ngomongnya begitu, ini ada perasaan. Tapi hanya sejauh ini, perasaan ini, dia berdiam, lalu terbebas, tidak ada kemelekatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka seorang biku melihat perasaan itu sebagai merenungkan aja sebagai bahwa ini tidak menimbul perasaan yang muncul, tidak menimbulkan kemelekatan, Mbak. Baru. Karena kalau kita kan apa yang terjadi? Perasaan yang muncul menjadi apa? Kemelekatan. Hah? Makin kuat, Romo. Menjadi menjadi Kelekatan. kemelekatan baru. Jadi kalau gitu sekarang bagaimana kesimpulan atau ikhtisar dari perasaan? Bagaimana? Kalau kita lihat perasaan itu ditinjau dari objeknya, dari objek indrianya ya, maka yang pertama apa sensasinya? Yang membuat batin bahagia jadi apa? Somanasa. Somanasa. Jadi apa? Kalau dia objeknya indria nih, bukan objeknya, objek indria itu berarti
Kalau kita dapetin sesuatu yang bahagia jadi suka atau jadi duka? Suka. Suka. Jadi suka. Jadi suka. Kalau yang membuat batin kita sedih atau menderita, Duka. Duka. jadi Duka. apa dia? Duka. Ya, Romo. Jadi Suka. jadi duka. Kalau yang membuat batin tidak bahagia dan tidak menderita, PK. 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 tidak bahagia dan tidak Derita. menderita, jadi apa? PK. Netra Istilahnya apa? Romo. Apa? A duka, Duka. Suka sama duka. aduka, masuka. Oh, kebalik. Jadi ini ya, aduka, masuka. Sekarang pertanyaan saya, suka, duka, aduka, masuka mengalami perubahan enggak? Berubah. Ya, tidak. Oh, tidak. Perubahan dong. Hmm? Mengalami perubahan Anicca. enggak? Berubah lah mau. Berubah lah, perasaan itu Iya, sering berubah kan? berubah. Emang ada perasaan yang kekal? Hah? Nggak ada, Romo. Nggak ada. Kita pernah belajar pemahaman tentang suka kan pernah kita pelajari ya. Suka itu artinya apa? Suko Budo kita pernah belajar itu ya Ya. di pertemuan keberapa gitu ya. Seperti itu. Sekarang kalau kita tinjau dari pengendalian indria, saya pakai biru. Ditinjau dari pengendalian indria. Indria atau mental atau batin. Gitu. Ditinjau ya. Apa karakteristiknya? Ada berapa nih karakteristiknya? Ada berapa? 5 ya. Lima, Satu, lima dua, mau. 3, 4, 5. Apa? Suka, Suka. duka, Ke Somanasa, sumanasa. Sumanasa isinya tuh ya. Somanasa, Sumanasa, terus Somanasa, domanasa, UPK, terus UPK. upk. Aduka masuka. Kalau karakteristik dari tinjau dari pengendalian diri, indria ada cuma ini doang 5. Ya, apa yang terjadi kan ini? Kalau suka ngapain jadinya nih? Happy. Sentuhannya, Nyaman, sentuhan nyaman. Kalau duka, tidak nyaman mau. tidak nyaman. Sentuhan Nyaman. tidak nyaman. Kalau somanasa, Menyenangkan. objek yang menyenangkan. Bukan sentuhan lagi, tapi apa? Baik. Oh, bedanya gitu. Ini sentuhan, kalau ini objek menyenangkan. Kalau domanasa, Tidak menyenangkan. tidak menyenangkan. Kalau UPK, Netral. ketenangan atau netral. Nah, Gitu ya, teman-teman sekalian. Kalau kita bicara perasaan. Lalu, kita tadi pernah perasaan apa? Kita bicara apa? Bicara kalau Datu 14, dia Datu 18. Ya, nanti kita jadi renungan istilah kita bisa dapat Datu 18. 18. bebas. Masih ingat ya Datu 18 ya, tadi yang kayak gini ya. Ya. Ini apa? Wara. Wara, ini apa? Ramana. Halaman. Alamana, Nah, ini apa? Nyana. Winyana. Winyana. Ya, ini ada berapa? 6. Piramid. 5 panca Dibagi dua indera nih, plus dibagi dua, pikiran. dibagi dua. Ini adalah panca indria. Panca indera. Yang ini adalah Mano. pintu manodwara.
Ini apa? Pintu jasmani, panca dwara ya. Ya. Lima. Lima ya berarti. Panca dwara. Ada apa? Caku, sota, Yang Sota tadi ya Gana caku, sota, dan jiwa dan kaya. Ini ada apa? Kaya. Mano. Ada mano. Ya, objeknya apa? Udah ya, ketemu ya tadi ya. Ya, oke. Ya, ini Aku ketemu tadi lupa. kita bahas. Itu itu sebagai bentuk karena sekarang ketika kita bicara winyana tadi di sini apa tadi? Kalau ini muncul perasaan, kan setelah terjadi kesadaran maka timbul apa? Perasaan. Perasaan. Perasaan kan? Ya, Perasaan yang muncul bukan dilenyapkan, tapi harus diapa? Diselami. sadari. Ya, yang Diselami. muncul bukan untuk diapain? Siapa? Dilenyapkan, tapi untuk Amati. diselami atau amati. Gitu ya. Perasaan yang muncul dari sini harus diamati, bukan dilenyapkan. Nah, sekarang yang terakhir ada 4 kebenaran mulia. Dalam 4 KM tentang duka nomor 1, betul nggak? ya, Kan keempat kalimat tentang duka, tentang duka. Duka kan perasaan kan? Ya, Harus diapain lagi nih? Diselami. Kalau sudah selami apa? Amin. Gimana dipahami, cara menyelaminya? Belajar. Harus retret meditasi. Retret. Ya benar. Iya kan? Tuh tempatnya Romo Kimeng ada tuh. Ya Nekama Flores apa sih Romo? Meditation. Iya, ya retret nih. Retretnya meditasi ya. Gitu. Selama retret juga harus belajar apa? Maha, Tak. Sati, Patana Sutta. mana? Patana Sutta. Biar bisa punya objek vipassana nih. Tentang apa itu Mas Sati Patana Sutta? Kaya. Kaya, Kaya Nupasana. Wedana. Kaya tempat. Nupasana. Wedana. Wedana, Pasana. Nupasana. Wedana, Nupasana. cita, Cita, Cita. Nupasana. Nupasana. Terus Dhamma, Nupasana. Nupasana. Tuh, itu tadi itulah eh, konsep istighfar daripada perasaan. Kalau sudah selesai berarti selesailah pelajaran kita hari ini. Jadi tugas saya, Oke. utang saya, jadi bayangin aja itu untuk membahas tentang tentang apa namanya tentang perasaan aja udah berapa pertemuan ya? 3 ya, Romo 4. Hah? Dan berapa pertemuan? Ini pertemuan kita yang keberapa coba? Empat. Sekarang 5. Berarti 5 kali Lima pertemuan ya, pertemuan, Romo. 5 pertemuan ya. Ini yang kelima. Oh, 5 pertemuan lo bahas macam masalah. Tapi kita lihat sekarang konsep yang kita punya ya, konsep yang kita punya. Saya kan punya ini kan, kita punya nih, tuh. Nanti teman-teman nggak usah pusing nih. Kalau punya file kita nih, tuh perasaannya sudah muncul nih ya. Kita klik. Ini apa? Tuh, Somanasa Sahagiling di Sahagatang di Tigata Sampayutang, dia Somanasa kan. Ini Somanasa juga kan pasti. Ini pasti Somanasa. Ini pasti yang minus apa? PK. PK, Minus apa UPK? Ini apa? 43. Domanasa. Penolakan ya, Domanasa ya. Domanasa gitu ya. Jadi Ya, nanti ya. kita sekarang kita belajar. Nanti berapa jumlahnya Somanasa? Saya bisa tulis. 58. Duh, banyak ya, Romo. Tuh, Somanasa ada berapa? 62. Domanasa ada berapa? 2, UPK ada berapa? 55. Luka ada berapa? Luka 1. Ini ada Luka berapa? 1. Harusnya kita semua lebih happy ya, Romo. Soalnya kan Iya, Somanasa. mestinya. Tapi tidak semua Somanasa itu Baik. baik. Kalau sudah selesai, selesailah sudah.
Baik, terima kasih Romo. Mewakili teman-teman semua mengucapkan Maha Anumodana Romo Ya, untuk satu. pembabaran Kasih Dhamma Romo. pada malam hari ini. Anumodana. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang biarkan Romo istirahat sejenak. Silakan minum dulu Romo. Ya. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mempersiapkan pertanyaannya, boleh ditulis di kolom chat atau boleh raise hand. Lebih afdol raise hand kayaknya ya. Nanya langsung. Oke. Adakah yang ingin bertanya? Atau semua terpesona oleh si perasaan ini ya Romo? Ketika dikuliti membutuhkan waktu 5 minggu Dikuliti, Romo. dikuliti, dikuliti ya. Kuliti ya benar-benar dikuliti sampai Hmm. dalam ya Romo. Hmm. Pertama kita belajar 9 perasaan, terus 5, terus 3, terus 1 sekarang ya Romo. Ya, Perasaan itu hanya satu perasaan itu hanya satu sendiri. perasaan. Jadi Iya hanya betul. jadi hanya satu perasaan itu sendiri. Jadi ketika dia muncul di hari cuma satu, nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga gitu maksudnya. Iya betul. Hmm. Eh, Bapak Rahmat Adiwarga ingin bertanya silahkan. Ya, Sukihotu, selamat malam Romo. Iya, selamat malam. Ya mungkin ini sih bukan pertanyaan, bukan format pertanyaan ya, tapi itu Mm-mm. perasaan Romo. Perasaan itu dia kan fungsinya untuk merasakan, tapi ternyata dia nggak berdiri sendiri ya. Artinya gini, kalau kita merasakan sesuatu, dia berpengaruh juga ke jasmani kita, ke sangkara kita, ke sanya kita. Nah itu yang membuat Sanya Wipalasa itu ya, jadi seakan-akan Hmm. tuh ada yang merasakan gitu Romo. Kan tadi Ya, kita ngomong sebetulnya perasaan itu ya nggak ada yang memiliki, dia berdiri sendiri harusnya gitu ya. ya. Tapi karena dia berpengaruh ke yang kanda-kanda yang lain itu, jadi kita seakan-akan ada yang merasakan gitu Romo menurut pendapat Betul, saya. betul dah. Saya nggak bantah deh Pak Rahmat itu udah betul. Ya, Ya, terima kasih. ya sukses Pak Rahmat. Nah, Betul yang begitu. begitu itu Romo, saya lanjut pertanyaannya. Yang begitu itu masuk jebakan marah atau memang kilesa yang sudah ada dalam diri kita yang di alam di samsara ini, Romo? Bisa saja kan tergantung tadi. Kalau dia marah jadi apa? Akarnya. Kita belum bicara akar nanti hetu pacayo. Ketika dia marah maka yang munculnya adalah si dosa. Nah, jadi nanti makanya kita kan belum masuk besok nih baru kita masuk hetu pacayo tuh. Jadi perasaan tadi kan kita tadi kan bicara cita dibedah jadi perasaan. Nanti cita dibedah dibedah dari sisi akar. Itu beda lagi. Makanya saya Ya. bilang tadi ya Ibu ya sudah ya. Perenungan terhadap perasaan itu kan juga kadang maaf ya. Tadi kan kita bilang ini, Sang Buddha pengen jelasin ini berturut-turut di suta itu ya. 9 ya enggak bisa bisa 3 bisa 9 bisa segala macam. Tapi yang bisa kita amati hanya satu. Nanti kalau kita bicara cita witi, saya pernah mengatakan bahwa satu momen kesadaran itu hanya bisa muncul satu perasaan, nggak mungkin dua tiga perasaan. Perasaan Hmm. saya campur aduk itu nggak bisa. Jadi karena tapi kita bisa punya pemahaman begini. Kalau kita tidak belajar lebih dhamma kan begini. Saya marah karena saya sayang sama anak saya. Hmm. Tuh nggak situ? Saya Bingung ya. marah karena saya sayang sama anak saya. Kok sayang, kok marah ya, Romo? Iya, itu kan sama dengan perasaan campur aduk kan? Betul. Mungkin nggak terjadi dalam abhidhamma. Nggak bisa Nggak kalau bisa. sekarang ya. Sayang, sayang. Marah, marah. Sayang itu apa? Somanasa. Pemanasa. Tapi somanasa bisa apa? Bisa, bukan bisa aku salah, bisa aku Oh, salah kan? salah. Ya. Kalau Mm-mm. saya marah, pasti aku salah kan begitu. Iya. Nah, jadi memang itu makanya kenapa kita belajar bulatan-bulatan. Kemarin kan kita belajar di sini sama NASA, ini cetasika. Sekarang ini cita-cetasika itu dilihat dari perasaannya. Ketika perasaan ini muncul, oh saya tahu nih karena sedang belajar Abhidhamma, perasaan itu kan hanya seperti bulatan gelembung-gelembung. Sehingga apa yang terjadi? Oh, perasaan itu hanya muncul, berlangsung dan lenyap. Ketika ini muncul, berlangsung dan lenyap, nggak ada yang pantas saya untuk lekati dan nggak ada pantas saya untuk bisa merasa bahwa ini perasaan saya kekal dan abadi gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya apa? Vipassana. Betul. Jadi kalau tanpa belajar Abhidhamma Tasanggaha,
susah juga ya kita belajar Vipassana dengan baik. Belajar Iya. belajar Abhidhamma Sanggaha tanpa Vipassana juga nggak ada artinya. Iya, cuma belajar teori ya, Iya, Romo. jadi iya. Belajar teori Ntar nggak jadi pernah wasit, praktek. ntar jadi wasit. Oh, ceramahnya nggak bener nih, gitu ya. Iya, Romo. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Adakah? Romo, mau Iya, tanya nih Romo. iya, Kalau kita dia fenomena ya Romo, sebelum kita belajar Abhidhamma, itu kalau misalnya kita ke pesta pernikahan, itu yes. kan biasanya kita suka wah ambilnya gitu ya. Tapi semenjak kita ada misalnya belajar Abhidhamma ini, Iya. ada perasaan kayaknya kok mengulangi gitu Romo. Apakah itu termasuk fenomena yang gimana gitu Romo? Mengulangi apa? Robahnya itu maksudnya kita ngambil Oh, barang iya, yang lebih iya. banyak. Kan kita sudah tahu kan, ternyata saya sering mengatakan begini. Makanya kalau kita mencari setan, nggak usah ke hutan, nggak usah ke gunung. Di wihara juga banyak setan. Bagaimana cara melihat dua setan di wihara? Sehabis Bante makan. Atau sehabis kita persembahan dana makan kepada Bante. Pada perebut nggak makanan? Perebut. Piring yang berjajar, makanan yang berjajar, ini kita bisa tahu loh ketika kita ngambil pare, nggak demen, domanasa. Iya, Tuh, ketika kita ngambil babi cin, oh sama nasa. Ngambil nasi, UPK. Perasaan dalam satu meja itu baru lihat emping, ah ini asam urat, domanasa. Tapi enak. ya, betul. Jadi memang di depan kita adalah belajar. Makanya kenapa saya belajar meditasi dalam perenungan Vipassana adalah ya sati sampajana. Meditasi itu kan bukannya berlama-lama dengan patung kan? Patung bisa berlama-lama, kita harus berlama-lama juga. Enggak, meditasi itu adalah kesadaran yang namanya sati sampajana itu bisa kita ukur dari kehidupan sehari-hari. Kita kondangan saja, kita makan, oh ini somanasa, oh ini domanasa. Kan kita tolak kan kalau makanan pare yang nggak senang kan kita tolak, betul nggak? Iya, Ketika sudah ada penolakan, itu tidak domanasa atau bukan? Domanasa, ya iya. Iya, itu bisa diuji ya Romo ya. bisa, bisa, bisa Kalau dipraktekkan. kalau dulu kita wah dari stand ini loncat sana loncat sini kan. Dulu kan nggak kita sadari kan, ya nggak? Uh, Bisa kan? Iya, betul. Bahkan nafsu yang kita umbar itu malah kita anggap baik, betul nggak? Dengan kita, oh, betul. saya senang loh nonton pertunjukan, saya senang joget loh, saya senang, saya pernah punya komunitas. Saya diajak masuk komunitas itu, hobinya joget gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika saya masuk, saya kasih sambutannya begini. Saya tidak mencegah bapak ibu untuk joget. Tapi jogetnya kita ganti yuk, ayo kita berjoget dengan kebaikan. Wah, berubah mereka. Joget dengan kebaikan. Aduh, sadu, Nah, sadu. iya, iya dong kita berjoget dengan kebaikan kan. Kan kalau berjoget dengan emosi kan jadi tambah loba melulu kan, tambah kilesa. Tapi kalau kita berjoget dalam kebaikan kan jadi sama nasa. Kalau kita berbuat baik jadi senang. Mereka baksos, mereka gak bedah rumah, mereka bantu pempes, mereka bantu kursi roda dan sebagainya. Walaupun kelompok ini bukan kelompok orang-orang berduit, tapi mereka mau ya, kumpulin sedikit-sedikit hanya buat bantu orang lain. Gitu. Iya. Iya, Terima kasih Romo. iya, Bukan hanya soal makanan ya, Romo. iya, Kadang-kadang saya kalau baca chat grup juga, aduh iya, ini udah loba, udah ini, aduh males deh, iya, udah arsipkan aja semua. iya. Kayak Iya. kemarin ya, kemarin kan saya baca Parita nih, baca Parita hmm, di eh, rumah umat. Umat itu minta saya baca-bacaan Parita karena itulah susahnya ya. Saya sampai memberikan pengertian sama orang ini. Bapak Ibu, saya baca Parita, nggak ada Parita yang bikin orang mati nih Bapak Ibu. Saya Hmm. tahu kalau mereka mengundang saya, mereka berharap keluarganya ada yang pergi. Ya Umurnya sudah ampun. cukup, ya umurnya sudah cukup panjang ya. Iya, Adalah kurang lebih hmm, berapa ya? 95 kalau tidak salah istri saya tahu tuh ya, 95. Nah, terus saya minta dia untuk saya bilang tolong saya kemarin datangnya hari Sabtu tuh. Saya bilang eh, saya mau besok kumpul seluruh keluarga besar. Anaknya ada 11, meninggal satu. Total semua ada 100 lebih. Saya minta mereka untuk mengatakan permohonan maaf kepada orang tuanya.
kepada neneknya, pada kakeknya. Nanti setelah sore saya bilang saya setelah jam 6 saya datang ke sini baca parita. Ternyata mereka kumpul semua. Udah pulang aja nggak apa-apa. Saya cuma baca parita sendiri sama istri saya bilang. Nah, akhirnya mereka tetap kumpul. Saya berikan pengertian sama mereka tidak ada parita yang bikin orang mati. Saya katakan begitu. Parita yang saya bacakan ini semata-mata ada jalan Sang Buddha dan parita ini untuk memberikan manfaat aja pengertian bahwa kalau dia yang saya bacakan cuma sederhana Dhamma Sutta. Ya, saya bacanya sore jam 8 setengah 9 malam. Tadi pukul 15.35 nih catat CWA saya nih. Sore Namo Buddhaya Romo. Oco udah nggak ada Romo. Terima kasih banyak ya Romo. Semoga Oco terakhir di alam bahagia. Lah, berarti saya penyabut nyawa nih kalau kayak gini. Iya kan? Sebenarnya nggak boleh begitu. Saya cari Olah mungkin gitu. pengertian. Kita parita itu adalah cuman semata untuk menghantarkan saja bahwa menjelang kematian dia bisa berbuat baik, ingat perbuatan baik gitu. Seperti itu sih. Jadi memang perasaan jadi bagaimana kalau sekarang maaf kalau kita nanti saya dapat informasi karena dia taruh di rumah duka Buntekbio katanya tadi teman saya mengatakan Romo heboh jadi viral tuh bla 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 lah. Oh jadi viral karena karmanya nyambung saja kan. Pas kebetulan baru kemarin dibacain parita. Nggak ada parita yang sakti, nggak ada Romo yang sakti. Yang sakti cuman kita masing-masing kan, perbuatan baik kita begitu. Tapi kan kalau orang nggak punya pengalaman dhamma, apa yang terjadi? Wah, Romo hebat tuh, gini-gini. Jadi apa ntar kita jadi sombong atau tidak sombong? Yang meloo. Gitu sih harapan saya. Ya, seperti itu. Tuh. Iya, silakan. Baik, ada lagi Kak yang ingin bertanya? Sudah Izin dua puluh bertanya, satu Bu. tiga puluh nih. Bisa bisa bertanya? Boleh, satu terakhir ya, Ko Joni, Iya, silakan. iya. Makasih atas Iya, kesempatannya. iya Kak Joni. Romo mau tanya bagaimana dengan kita menyinggapi kalau misalnya ada Dhamma Gita gitu di wihara, apakah kita harus apa punya perasaan senang atau bagaimana, Romo? Atau tetap IPK Hmm, gitu? ya. Yang pertama, saya pernah ketemu sama Bante Giri almarhum Mahatera. Karangan lagu Buddhisnya luar biasa. Lagu-lagu Buddhis almarhum Bante Giri kan dulu Malam Suci Waisak itu kan abadi ya. Kelahiran Buddha Gotama, Parinibbana itu kan sesuatu yang abadi dan ceramah lagu Buddhisnya itu sesuai dengan dhamma yang memang ada gitu loh. Kayak lagu misalnya lagu Oke Kemenangan itu kan aneka jati samsara kan diterjemahkan melalui banyak kelahiran kan begitu. Lagu-lagu yang bernuansa dhamma seperti itu menurut saya itu seperti kita membabarkan dhamma. Tapi kan sekarang kan ada pergeseran nilai. Lagu-lagu Buddhis kita kan udah mulai ke agama sebelah nih, ya. Saya pernah mengkritisi salah satu pencipta lagu di sini. Akhirnya, ya dia kurang begitu senang ya kalau kita kritisi ya. Saya katakan kalau kita menciptakan lagu dan lagu itu hampir copy paste seperti lagu-lagu rohani orang lain, kita rasanya seperti menjiplak dan itu juga kadang damanya juga nggak ada ya. Bahkan menyimpang dari dhamma. Nah, ternyata di lagu-lagu itu di wihara disukai juga gitu loh. Kenapa disukai? Ya, sebenarnya dia bukan berbuat baik, tapi dia malah menambah kilesa baru buat umat kita. Makanya saya sering mengatakan kalau kita sebagai pengurus wihara harus kita pilih lagu-lagu yang mengerti dhamma, apalagi kita pilih lagu-lagu dhamma yang memang sesuai dengan ajaran Buddha gitu ya. Nah, kalau kita terbawa hanyut, misalnya menekan lagu-lagu begitu, iya, ada beberapa wihara yang kebetulan saya aktif di wihara ini, kami tidak pernah punya lagu. Ya, wihara yang nggak pernah ada lagunya, mungkin wihara-wihara besar di Indonesia seperti Jagadama Cakra Jaya, Buddha Metta itu nggak pernah ada lagu, nggak ada pernah ada lagu ya. Kami pemberkatan pernikahan itu nggak ada lagunya. Kalau saya berkatin pengantin di wihara Buddha Metta Rama nggak ada lagu. Harus semua kan pakai lagu gitu ya. Karena mungkin tadi ada beberapa wihara strict Theravada yang tidak pakai lagu.
Tapi sekarang banyak wira-wira, bahkan kita punya grup-grup vokal grup, apa grup-grup event anak-anak muda kita kan lagunya udah mulai ke generasi Gen ya, generasi Z gitu ya. Banda itu lagunya sudah mungkin sairnya saya nggak paham. Salah satu penyair, salah satu produksi host pencipta lagu di Indonesia yang cukup banyak sekalipun saya pernah diskusi sama beliau ya bahwa lagu itu sebenarnya adalah kita membabarkan dhamma. Ada beberapa lagu yang baik, tapi ada juga beberapa lagu yang kadang mungkin menurut saya isinya tidak sesuai dengan dhamma. Kemarin sama berpulang Pak John, Pak Joni bahwa eh, kalau kita mendengarkan lagu, lalu kita sedang melatih atas sila, mestinya kita nggak boleh kita marahin mereka yang nyanyi. Sama seperti kita meditasi di wihara, tiba-tiba ada suara bisik, ada suara jatuh, apa namanya, suara benda jatuh, jangan kita merasa benci dan marah, karena itu batin kita jadi sedang tidak sehat. Suara jatuh, semua yang jatuh karena akibat wipaka wipaka kama kita saja yang itu mengganggu meditasi kita. Makanya kenapa Sang Buddha mengatakan kalau meditasi pergilah ke hutan, pergilah ke kuburan, pergilah ke rumah kosong, pergilah ke bawah pohon tua, disitulah meditasi kita gitu ya. Jadi sekali lagi mendengarkan lagu Buddhis misalnya kalau Anda tidak atas sila ya nggak apa-apa sih gitu loh kan Anda masih pegang Pancasila Buddhis. Dan apakah kalau lagu itu membabarkan damai ya bagus-bagus saja sih. Begitu Pak Joni. Ya, kalau menurut saya ya. Oke, baik Romo. Hmm. Ya. Baik, terima kasih. Ya, Romo Oke, sedikit mengenai lagu Romo. ya. Apakah saya aja gitu ya Romo? Kadang-kadang kalau misalnya sore gitu nyanyi gitu kan memang senang nyanyi gitu. Meditasinya keganggu Romo untuk bisa konsentrasi lama gitu Romo. Apa ada Begini kaitannya? Gimana? yang pertama kalau meditasi jangan ya begini ya. Kalau saya coba ngomong. Berkali-kali saya mengatakan begini. Yuk kita lihat isi daripada Dhamma Nusati. Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing, betul ya? Ya, Tahapan tahapan kita belajar Dhamma itu kan begini nih. Kurvanya pasti naik kan? ya, Ya, kurvanya pasti naik nih. Ya, kurvanya pasti naik. Di level-level awal kita belajar Dhamma, baca parita, nyanyi, demen sekali. Betul nggak? Bahkan kita, artinya kurva kita terus menaik. Sama seperti kita dulu belajar huruf vokal A, I, U, E, O gitu kan. Dulu waktu kita mau ngajar belajar Dhamma, kita belajar dibaca kan huruf vokal sama huruf konsonan digabungin, betul kan? ya, Ya nggak gitu kan? betul. C ketemu Caca, ketemu Cici, ketemu Cucu, ketemu Cece, Coco gitu kan? Ya, Artinya B ini pakai B. B, B aba, B ibi, B ubu, B eb gitu kan? Selalu ya, kita diajarkan huruf itu. Kita mengeja nggak? ya, Ya. Mengeja. Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Kalau di sini ada lagu masih menggunakan, saya masih suka dengan lagu-lagu Buddhis karena itu akan menambah keyakinan saya. Nggak boleh kita komentari yang wajar karena damanya masih bersambatas ini, kan begitu. oke. Kalau oh saya tidak perlu lagi lagu, saya tidak perlu lagi apa namanya baca parita, saya butuh meditasi saja. Mungkin damanya saya sudah ada di sini, pengetahuan damanya. Pengetahuan dhamma ya, bukan kualitas batin. Karena orang yang meditasi, dia kan misalnya ada yang namanya mica samadhi ada loh. Dia Ada, ya. meditasi so berlama-lama tapi mengomentari meditasi orang lain kan juga nambah kilesa gitu ya. Jadi Jadi artinya tabuk juga ada iya. ya, Mo. Dhamma ini kan hanya dapat diselami oleh para batin masing-masing. Kalau Anda masih di lahan sini, Anda masih merasa bahagia dan senang, nggak apa-apa, jangan dikomentari. Oh, saya cuma cukup belajar abhidhamma saya di sini. Saya nggak belajar yang lain, ya silakan saja. Itu kan dhamma kan masing-masing dapat Islam. Tapi jangan pernah mengomentari yang di sini, mengomentari yang di sini, atau sebaliknya. Begitu ya. Karena dhamma Oke. yang kita pelajari untuk ke dalam dasar batin kita, bukan dasar batin orang 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 lain. lain. Seperti itu, Bu. Ya, apa Ya. namanya, sedar. Ya. Oke, baik, Romo.
Bu Jasoda boleh minta waktu sedikit. Boleh Ini terakhir ya, terakhir beneran terakhir ini. ya, ini tambahan informasi atau koreksi buat Romo. Tadi kan Romo bilang kalau kayak di Dhamma Cakra itu nggak ada lagu, nggak ada musik ya Romo ya. Saya mau kasih tambahan informasi Romo. Kalau hari Minggu tuh sebelum puja bakti itu melalui speaker tuh ada lagu-lagu Dhamma Romo. Oh, ya Terus mungkin. kalau selesai puja bakti hari Minggu ada grup band anak-anak Hmm. muda Oh, sudah di berubah. nyanyi-nyanyi ada sekarang Romo. Saya sudah lama tidak ke Mungkin Dhamma Cakra ya, iya mungkin iya ini mungkin tambahan sudah berubah. informasi. Ya, dulu dulu saya kayak Oke. nggak pernah ada lagu. Waktu SMP saya sudah ikut lomba itu dulu nggak ada lagu, tapi sekarang udah berubah mungkin. Mohon maaf, zaman berubah. Romo, jadi kalau kita nyanyi lagu-lagu Buddhis nggak apa-apa ya Romo? Iya, saya kata tadi harus pandai-pandai memilih lagu-lagu Buddhis, ya, apakah ini ajaran Dhamma atau tidak. Gitu aja. Karena ada Oke. beberapa lagu-lagu kita yang nyontek abis loh kubu sebelah. Iya. Iya. Oke. Bahkan ada sekarang apa wihara, bukan wihara ya katanya. Saya ketemu itunya pengajarnya katanya mereka bikin bikin kebaktian isinya cuma nyanyi-nyanyi gitu. Ada itu namanya Buddhis apa gitu. Iya. Sempat terkejut juga sih saya tapi nggak berani nanya jauh karena waktu itu di rumah duka Romo jadi nggak mau Iya. heboh lah ya. Ya, supaya Buddhis menarik Buddhis yang worship mungkin minorinya, ya. yang muda-muda biar bisa ke Ya wihara. katanya betul. Katanya Buddhis begitu. worship ya, bukan ya? Nah, mungkin ya namanya lupa saya namanya apa. Ya, Sudahlah, tidak usah kayaknya mirip-mirip disebutkan. Buddhis worship. Saya juga nggak berani nyebut. Saya tahu, tapi saya juga tidak berani nyebutkan. Lupa saya namanya apa. Ya pernah ngobrol aja gitu di rumah duka. Oke, baiklah. Ini waktu sudah berjalan terus. Mari kita akhiri kelas, tapi sebelumnya kita akan melakukan pelimpahan jasa ya untuk kebajikan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, baik dengan mendengarkan dhamma maupun Romo yang membabarkan dhamma. Kita akan bagikan jasa kebajikannya kepada semua makhluk. Pak Suisen bisa tolong dibantu? Oke. Udah tampil? Belum kok? Udah. Oke, sekarang sudah tampil. Baik. Andamayang patidanang karo makse punya sidani katasa yananya ni kata nime pesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca maihang mata pita dayo pita meca ditawa Anye majata verino satatitanti lokasmi tebuma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang na pajananti Dewa tesang niwedayu maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesasa si jatang subba sadu satu, satu. Baik, kita akan akhiri dengan nama Karapatai. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang nama. Mari bersama-sama mengucapkan
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Ya, Terima sama-sama kasih Ibu. Romo. Ya, Terima sama-sama kasih semua. Makasih Pak Terima Sofian. kasih. Selamat Iya, budaya. semuanya semoga sehat Semuanya. selalu ya. Listen Oke. live. Ya, selalu juga Romo. Ya, Ya, sama-sama. terima kasih semua ya. Izin tutup. Terima kasih Bu Yasoda, Coach Vincent, teman-teman. Selamat malam. Ya, Mohon leave ya. ya, makasih. Teman-teman.